ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pagi-pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat. Di akhirat nanti disidang dia, ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler tiap kepilah. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, ntar dulu mas, ini dulu. Mau kemana kencang banget? Surga pak, nanti dulu urusan belum beres. Ini benar anak
Iya, anak saya ini. Waktu di dunia nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah. Sampai dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal nabinya, nggak kenal kiblatnya, nggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, dia nggak sholat, kamu diamin aja. Iya kan? Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong masih. Ramadan dia nggak puasa, kamu nggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu nggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Bareng-bareng kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tetap menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Nah, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk Akademi Sekretaris and Management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, tadi klub yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer, tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Jadilah jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya.
bohongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk. Tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian ini. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lain. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya, tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya.